Jadi di sini Bapak Ibu perhatikan di sini ada namanya averaging board dan juga grid board ya. Jadi ingat bahwa di robotnya BTS ya kita memiliki dual strategi, satu menggunakan averaging di mana kita akan close atau take profit berdasarkan profit rata-rata ya, saling melakukan subsidi lah ya, subsidi untuk melakukan take profit. Jadi kita akan close bersamaan dengan harga rata-rata. Kalau grid bot ini adalah one shot atau kita ini adalah transaksi standalone ya, berdiri sendiri. Jadi dia tidak akan bisa close atau tidak bisa TP ya berdasarkan rata-rata, tapi dia akan TP dengan per transaksi. Oke, jadi ini ada averaging bot, ada grid bot. Biasanya kita pasti akan berawal dari averaging bot dulu. Averaging botnya ini kalau sudah terbuka semua, kita baru bisa masuk ke grid botnya. Oke, jadi di sini untuk cara bacanya, averaging bot AWP berarti dia membeli dot USDT ya, dia beli dot, oke, dengan harga berapa? Ya, ini sudah masuk 257 USDT. Ya, ini adalah nominal yang sedang ditradingkan ya. Nilai yang didapatkan adalah 9,95 ya. Oke. Jadi di sini kita lihat nih, ini posisinya ini masih floating ya. Merah ini berarti belum take profit, berarti di sini masih ada minus 73,5 USDT atau ini memang market lagi turun ya. Jadi ini ada penurunan floating 28%. Nggak masalah, ini akan return. Oke. Jadi ini persentasenya diambil dari berapa? 28 ini berarti dari 257 USDT ya. Itu ada floating senilai 28% atau senilai 73 USDT. Ya, berarti kalau posisi ini kita melakukan manual sell atau cut loss, nah, maka kita akan kehilangan 73 USDT ya. Bukan yang 257 ya Bapak Ibu ya, 257 ini bukan yang hilang. Tapi kalau kita cut loss pada posisi merah seperti ini, kita akan kehilangan 73 USDT. Tetapi untuk robot BTS tidak pernah untuk diperintahkan untuk cut loss Bapak Ibu ya. Jadi pasti aman. Apalagi kita di market kripto, di spot trade ya, dan kondisi sekarang memang sedang turun. Tapi tidak masalah Bapak Ibu ya. Untuk tadi siang saya lihat ini kripto sudah mulai naik semua ya, sudah balik lagi ya, sudah balik arah ya. Saya rasa dalam waktu singkat ini pun bisa take profit ya. Jadi yang floating ini tidak masalah ya, bukan berarti waduh, saya sudah hilang nih 257 dolar, bukan Bapak Ibu. Ini posisi masih floating. Tidak ada saldo ada yang hilang sama sekali ya, seperti saya pernah jelaskan ya, misalkan kita beli emas nih. Emasnya kita beli di harga 557 dolar ya. Emas itu turun berapa persen? 28 dolar ya. Berarti kalau kita saat ini kita close, memang kita rugi nih 73. Tapi kita kan tidak melakukan close. Jadi value itu tetap ada di situ. Nah, kita sedang menunggu dia balik arah dan dia mencapai apa namanya TP atau take profit kita yang kita inginkan, maka di situ robot baru akan melakukan close ya atau sell ya. Jadi robot ini tidak pernah akan menjual di posisi minus. Oke. Sama ya. Jadi di sini untuk yang grid bot pun sama ya. Kalau grid bot ya karena dia pasti single ya, dan grid bot itu hitungannya kan dari first buy-nya kita. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa first buy di sini kurang lebih 12 dolar lah, 12,5 dolar. Oke. Maka dari 12,8 USDT ini masih minus nih, masih floating 24%, yaitu kurang lebih 3 dolar. Ya, bukan berarti aduh 12 dolarnya hilang, sama ya. Kalau kita cut loss yang hilang hanya 3 dolar aja. Oke, dan angka kecil yang di bawah ini itu adalah harga yang kita dapatkan ya. Kita dapatnya di angka 24 ya, berapa ini? 24,66400 dan harga sekarang itu 18,5800 ya. Maka di sini kita harus balik dulu nih ya ke harga semula kita beli, dan pada saat harga yang di sampingnya ini itu lebih tinggi, berarti warna merahnya akan berubah menjadi hijau Bapak Ibu, mulai profit ya. Maka di situ kita ada istilahnya floating ya, kita menunggu. Oke, sekarang bedanya untuk yang grid sama averaging ya. Bila Anda melihat averaging di angka 257 dolar ini sudah terjadi beberapa averaging. Kita mau cara lihatnya gimana? Di dot USDT kita klik nih. Ini bisa diklik Bapak Ibu. Oke, di transaksi kita klik. Di situ muncul. Nah, ini saya close dulu ya. Maka ini first buy Anda. Ya, ini first buy Anda, pertama kali Anda beli ya 16 Januari bla 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 ya. Order ini fee-nya kena segini, receive-nya segini di harga 27,950 ini. Ya, kita dengan masuknya dengan berapa? 12,8 USDT. Ini first buy-nya kita. Oke. Kalau first buy ini ternyata tidak memberikan kita profit,
ya, dan harga sedang turun, maka dia akan membuka averaging. Kita buka nih averagingnya lah. Ya. Oke, pada ini first buy-nya di pukul 9 ya, jam 8.59. Nah, ini averaging pertama pada jam 2 siang. Oke, di sini melakukan first buy dengan harga 27 ya 53 ya, harganya sudah mulai turun nih ya. Kita beli lagi averaging yang pertama kali dengan harga berapa? Ya, totalnya harga rata-ratanya di harga 19,2. Nah, ini averaging kedua. Kita bisa lihat di harga berapa? 32. Berarti ini terjadinya namanya multiple. Oke. Jadi ini makin ke bawah, ya makin ke bawah ya. Jadi harga yang dibeli ya ini $30, $32. Ini averaging berikutnya $51. Averaging berikutnya dibeli dengan $64, averaging yang terakhir dibeli dengan $77, Bapak Ibu. Fungsinya apa multiple? Ya tentunya harga makin turun, yang naik dulu pasti yang paling bawah ya, transaksi paling bawah Bapak Ibu. Berarti pada saat harga sudah membalik ya, mulai naik, tentunya yang di close yang mana dulu? Yang di bawah dulu. Nah, maka di sini robot menggunakan multiple di mana akan membeli harga makin di bawah averaging dengan harga yang lebih mahal. Tujuannya apa? Biar bisa subsidi Bapak Ibu. Sambil menunggu yang di atas ini masih floating, kalau di bawah ini harganya sudah naik, tentunya kita dengan $12 sama $77 sama-sama 1% aja ya, itu hasilnya beda. Oke. Jadi ini fungsi dari averaging. Maka begitu balik arah ya, maka $77 ini walaupun profit hanya 1,3% ini ya, robot akan menghitung apabila di sini berapa transaksi ini berarti ya. Ini ada berarti kita lihat di sini first buy-nya 1 ya dengan 1 2 3 4 5. Averaging-nya grid-nya ada 5 ya, trigger-nya 5 maksud saya ya. Jadi di sini 5 transaksi ini averaging ini dia akan close bersamaan hingga sama bersamaan dengan first buy kita ya. Ini dengan rata-rata profit kita. Jadi misalkan yang pertama ini yang 046 dot masih floating, 070 masih floating, mulai yang ketiga nih 1119 ini sudah mulai take profit tapi belum besar. Yang paling bawah makin besar. Nah, robot akan menghitung asal rata-rata dari 6 transaksi open position ini semuanya sudah mencapai misalkan 1,3%, robot akan sell bersamaan dalam posisi profit ya. Jadi itulah yang disebut dengan namanya averaging Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya posisi sekarang sih kalau kita sudah set averaging, bayangin kalau Anda makin dalam, harga yang dibeli makin dengan nominal makin besar, begitu closing ya begitu sell, itu profit Anda akan berpuluh-puluh kali lipat Bapak Ibu ya. Jadi jangan pernah khawatir dengan yang namanya harga turun atau averaging ya. Jadi makin dalam averagingnya kalau melakukan take profit ya saat TP Anda akan mendapatkan profit bukannya berganda aja ya, tapi berpuluh-puluh kali lipat Bapak Ibu ya, bayangin. Oke. Jadi di sini kalau di sini ada tombol manual sell ya. Jadi kalau Anda melakukan manual sell, Anda cukup klik di manual sell ini maka ini akan dijual semuanya. Tapi pastikan kalau Anda lakukan manual sell di posisi merah atau masih floating, maka yang tadi saya jelaskan itu angka-angka floating itu berapa dolar itu akan menjadi sebuah kerugian ya. Jadi saya tidak menyarankan untuk manual sell. Jadi sekali lagi pastikan Bapak Ibu walaupun trading di kripto atau dengan spot trade ini cenderung aman, tapi gunakan uang dingin. Kenapa? Karena pada saat floating seperti ini, bila Anda membutuhkan dana Anda sewaktu-waktu, maka terpaksa Anda harus melakukan manual sell ya. Kalau misalkan Anda membutuhkan dana Anda di withdraw saat ini juga. Bila tidak, kita tunggu aja sampai dia balik arah. Oke. Jadi di sini ini ada beberapa grid ya yang sudah dibuka dari AWP ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Dan untuk gridnya kita pun bisa membaca ya. Kita bisa klik di sini. Ya, ini dia belinya kapan dia ambil grid yang terakhir ini ya. Dia belinya dengan harga pasti $12 ya, 12,9 ya. Kenapa? Ya karena first buy-nya. Grid itu tidak bisa kita set multiple. Jadi dia akan mengikuti first buy kita. Dan untuk transaksi grid pun kita bisa melakukan manual sell juga ya. Jadi tapi kalau kita tekan manual sell yang di averaging, dia akan menjual ya 6 transaksi tadi bersamaan. Kalau kita di grid kita tekan manual sell, dia hanya menjual transaksi tersebut ya. Jadi grid itu hanya satu transaksi. Oke, lalu kita akan baca di trade history ya. Kalau di trade history ini adalah di mana ini adalah hijau ya, di mana profit yang telah Anda dapatkan dari market ya, dari market yang sudah dijalankan ya. Oke, contohnya di sini. Nah, ini ada grid bot nih.
ya grid bot pada tanggal 20 ya pukul 8 pagi. Oh ya, untuk pukul waktu di sini kita ada selisih kurang lebih 13 jam ya Bapak Ibu ya, karena ini kan menggunakan mengikuti jam Amerika ya. Jadi ada selisih waktu 13 jam, jangan bingung ya. Oke. Jadi di sini .USDT ya itu sudah dengan modal 13 dolar ya, 13 dolar USDT, Anda sudah profit 1,17. Berarti berapa yang Anda dapatkan? 0,15 USDT. Oke. Jadi ini kembali lagi tergantung dari modal Anda ya. Kalau saya lihat ini berarti modalnya ini 375 USDT ini ya. Ya, jadi kita bacanya mudah sekali ya. Kalau kita mau klik di sini juga bisa ya. Trade history juga kita bisa baca semuanya nih. Nah, oke. Oke, jadi di sini ada transaksi terjadi, ya price-nya di sini, ya totalnya sekian, profitnya sekian persen, dari harga berapa? Dari harga sekian. Ya, semuanya jelas. Ya, semuanya jelas. Kita bisa lihat di sini. Oke, jadi sudah paham ya Bapak Ibu, ya cara bacanya cukup mudah sekali ya. Jadi ini adalah profit 1,17% ini dapatnya dari 13 dolar Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti Anda trading dengan nominal 375, di sini 1,17%. Oh, saya dapatnya 1,17% dari 375. Salah Bapak Ibu ya, karena di sini kita trading berdasarkan market yang open position yang kita lakukan ya. Maka ada beberapa master yang seperti tadi saya katakan seperti Super Cuan, dia masuknya dengan first buy-nya dia 50% Bapak Ibu. Bayangin ya. Jadi Super Cuan itu kalau nggak salah modalnya 100 dolar, berarti sekali pasang posisi pertama itu sudah 50 dolar. Ya. Jadi kalau market sedang uptrend, wah ngeri banget ya. Persentase yang dia berikan itu kita bisa cuannya itu sekian persen aja terasa banget. Kenapa? Karena dia sudah memberikan masukan first buy di awal dengan sangat besar jumlahnya. Tetapi kelemahannya apa? Karena sudah 50% di depan, dia averaging-nya hanya bisa satu kali lagi, 50% lagi yang kedua. Berarti kalau misalkan market sedang turun, averaging kedua sudah terbuka dan belum balik arah, ya sudah, kita hanya bisa menanti. Ya menunggu sampai harga balik lagi ya, karena dia hanya modalnya hanya 50% di awal, 50% untuk averaging, selesai. Dia hanya bisa mengambil dua strategi aja, dua position aja tanpa menggunakan grid. Oke. Ya, di sini ada trade history ya Bapak Ibu bisa melihat ya, ini cukup banyak. Ini ada halaman-halamannya, Anda cukup klik aja untuk melihat halaman setelah atau sebelumnya. Oke. Lalu yang ingin saya jelaskan untuk trade history ya, di sini ada istilahnya summary. Ya, kalau yang sudah terjadi history itu ada summary-nya ya, sama dengan komisi yang kita tadi dapatkan. Kalau kita klik di summary ini ya, maka di sini akan muncul juga Bapak Ibu. Oke, di sini muncul. Oke, masih loading ya. Oke, sudah masuk ya. Oke. Jadi di sini ada date per tanggal, ada bot, nanti saya akan jelaskan, pair dan juga chart ya. Jadi kita lihat yang pertama, yang date dulu. Maka di sini kita bisa melihat nih, sejak tanggal 9 Januari ya, tradingnya ya, maka profit per harinya itu kita bisa lihat 0,2 USDT, 2,8, 2,1, 1,2, 0,5, 2,7, 0,7 dan sekian. Oke. Dan sekali lagi karena kita trading di real market ya, sekali lagi Bapak Ibu jangan berharap bahwa kita pasti akan mendapatkan profit konsisten selama setiap harinya ya. Ingat kita di sini sedikit berbeda ya dengan robot trading yang di luar. Jadi yang pasti di sini kita mungkin tidak bisa profit setiap hari ya. Mungkin di sini kita bisa lihat contohnya nih. Tanggal 9 kita profit. Tanggal 10 kita profit, 11 profit, 12 profit, 13 profit. Ternyata pada tanggal 14, 15, 2 hari ini itu terjadi marketnya turun ya. Maka robot ini kalau tidak ada market yang bisa memberikan kita profit 1%, maka kita tidak bisa take profit Bapak Ibu. Kenapa 1%? Itu minimal. Robot BTS kalau belum menyentuh 1%, dia tidak akan take profit bagi kita. Bayangin, kalau market turun nih 3%, naik 0,8, turun lagi. Naik 0,7, turun lagi. Tidak pernah menyentuh 1%. Berarti pada hari-hari tertentu atau market seperti itu, robot BTS tidak mungkin bisa memberikan kita profit sama sekali. Ya, itu bisa terjadi Bapak Ibu. Itu berarti market sedang benar-benar cenderung turun ya, tidak ada kenaikan. Tapi yang pasti kalau ada kenaikan 1% aja, ya maka itu sudah bisa memberi kita profit ya. Oke, jadi di sini tanggal 14, 15 floating, 16 profit, 17 floating, 18 profit, 19 profit, 20 profit, dan ini masih floating kelihatannya, karena market memang sedang bearish ya, sedang turun. Oke, jadi kita bisa melihat secara hariannya trading kita hasilnya berapa, kita bisa lihat.
Kalau kita klik di bot, nah betul ya 375. Maka di sini kita sebenarnya bisa menggunakan 5 bot ya Bapak Ibu. Tapi di sini saya lihat tradingnya masih menggunakan satu bot, ya, yaitu menggunakan master AWP ya. Nah, maka dari AWP ini ya, jadi kita bisa lihat nih modalnya 375 USDT ya. Jadi profit total yang sudah diterima itu adalah 12,8 ya, 12,8 atau kurang lebih 3,4%. Ya, 3,4% ya. Profitnya di mana? Kita bisa klik di tanda panah itu, kita bisa lihat totalnya ada di sini nih ya, tanggal sekian, sekian, sekian. Ini profitnya semua ada di sini. Ya, jadi kita bisa lihat nih transaksinya semua ada di sini ya. Kalau kita mau lihat dapatnya sudah berapa? Aduh, kurang stabil. Ya, ini coba kita oke, back ya sudah. Oke. Jadi saya kembali ke summary ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, oke. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat dari board yang tadi ya. Maka dari board ini kita bisa lihat nih berapa persen yang sudah diberikan dari AWP ini. Berarti sudah 3,4%. Ya, berarti ini tradingnya mulai sejak tanggal berapa ini? Tanggal 9 ya. Tanggal 9 hari ini 23 ya, anggap aja sudah 2 minggu lah ya, sudah 2 minggu. Jadi profit selama 2 minggu ya AWP ini memberikan hampir 3,5% ya. Jadi kembali lagi dari market ya Bapak Ibu ya. Jadi ini 2 minggu hasil tradingnya 3,4%. Kalau kita teruskan dengan market yang serupa lah ya, mungkin seperti ini, 1 bulan berarti rata-rata 7% sampai 8% di posisi market saat ini dengan bila kita mengikuti AWP ya. Tapi bila terjadi ada uptrend atau market sedang membaik ya, maka otomatis ya dari AMP lah ya, untuk profit bulanannya kita akan tentunya persentasenya ikut naik. Oke. Jadi semua tergantung market ya. Dan lalu di sini ada pair Bapak Ibu, ada koin-koin yang pernah dibeli ya. Jadi di sini kita bisa tahu ya pernah trading di AAV, ada di Cake, ada di DOT, Ethereum, ada di Link, Sol sama Uni. Ya, nominalnya berapa? Di sini pun jelas banget berapa USDT ya. Kalau kita real trading kita bisa melihat sedetail-detailnya. Oke, bahkan kita bisa tunjukkan berupa chart ya. Jadi bagaimana hasil profit kita sejak tanggal 9 hingga saat ini ya, kira-kira profit terbaik itu di tanggal berapa, dapatnya berapa, itu semua bisa kita lihat. Oke, itu saja kalau saya lihat ya. Oh ya, saya tambahkan. Di sini kalau Anda kebetulan di sini kan kita menggunakan satu robot ya, satu bot ya. Tapi di sini kalau kita lebih dari satu bot ya dan kita ingin melihat, kita bisa pilih nih robot apa aja. Di sini kebetulan cuma satu ya, AWP. Bila Anda ada settingan custom atau Anda follow lebih dari satu master, Anda bisa klik di sini, bisa Anda filter ya. Anda ingin melihat robot yang mana aja, transaksinya seperti apa. Bahkan pairnya pun Anda bisa pilih. Saya hanya mau lihat yang AAV nih misalkan. Ya, maka AAV bahkan Anda bisa set ya Bapak Ibu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi cukup Anda search ya, maka yang ditampilkan hanya transaksi yang AAV aja ya, antara tanggal sekian hingga tanggal sekian. Ini AAV pada tanggal 11 dan 13 terjadinya profit angka seperti ini. Profitnya dari AAV dapatnya 0,4 sekian USDT. Oke, jadi kita bisa filtering ya dari robot yang kita gunakan, bahkan mata koin ya, jenis koin yang kita tradingkan, kita bisa set dari tanggal berapa hingga tanggal berapa ya, semua bisa kita lakukan pengecekannya. Oke, jadi mungkin untuk menu-menu akun BTS cukup dulu ya.